Sekarang kedatangan tamu istimewa, Pak Ali Umar, pematung. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu saya. Nah, jadi saya sudah lama tertarik dengan karya-karya Pak Umar. Di samping pengalaman berkenalan dengan Pak Umar juga bukan pengalaman yang sebentar. Ini kan karya-karya Pak Umar itu agak lain ya dibanding dengan teman-teman, terutama mengeksplor dari bahan-bahan alami yang saya ketahui. Kemudian bentuk-bentuk abstraksi juga cukup menonjol, dan ada perjalanan waktu Pak Umar dulu bikin karya-karya seperti semacam asbak yang cukup populer di Jogja, itu menjadi fenomena tersendiri. Nah, ini Pak Umar bisa bercerita dari awal dulu ya, yang awalnya itu bagaimana berkreasi. Oke. Sebetulnya kan bukan asbak itu. Jadi saya kasih nama itu wadah. Jadi awal ceritanya saya ketika itu baru mulai semangatnya berkarya. Tapi ketika saya mau mulai berkarya itu kok harus mahal sih. Berkarya kok harus kayunya gede-gede, mahal. Terus satu ketika saya pergi ke tempat pemotongan kayu, kayu limbah, tempat pemotongan kayu mebel. Situ kok kayu kok dibuang sih, kayu satu truk cuman 10.000, satu kol 30.000. Terus saya eman sebetulnya kayu-kayu gitu. Terus satu ketika saya beli beberapa karung, terus saya buat sesuatu, ternyata menarik. Nah, dari kayu-kayu kecil itu saya buat sesuatu, dilihat teman-teman, loh kok asik ya. Nah, dari situlah awalnya. Jadi semua itu alami sebetulnya, tidak harus, ya ada yang memang diprogram, ada yang memang alami, ada yang memang didesain, tapi itu alami itu sebetulnya. Jadi nggak dibuat gitu. Iya. Hanya itu kayu-kayu yang fungsional itu sampai bisa menyebar ke, selain teman-teman, saya nemukan di galeri Cemeti itu kan, wadah-wadah itu. Kemudian di beberapa mebel yang pernah saya temu itu malah ada yang model-model karya Pak Ali Umar, wadah-wadah, ada yang pakai wadah toko, ada yang pakai macam-macam lah. Nah, itu kan mungkin sesuatu hal yang ada artistiknya itu dari rasa Pak Umar sendiri. Iya, rasa artistik itu sebetulnya kan sulit untuk direpresentasikan ya, untuk diungkap gitu. Cuman ya makanya saya bilang ngalir gitu tadi. Saya buat sesuatu ya ngalir dengan kayu itu tadi. Jadi nggak nggak dipelajarin juga gitu loh. Nah, tapi dipelajarinya ya ketika sekolah. Iya, Gitu iya. sebetulnya. Jadi ngalir menurut bentuk kayu ya Pak Umar ya. Iya. Kemudian kan Pak Umar itu pernah berpameran tunggal gitu kan, di rumah Pak Umar sendiri. Ini juga sebuah fenomena ini yang akhirnya berkembang nih di Jogja nih, rumah-rumah seni kan. Itu sebenarnya yang menurut saya sih dipelopori Pak Umar, adanya istilah rumah seni kan. Nggak tahu ya, itu juga ngalir sebetulnya, alami. Jadi gini, waktu itu tahun 2000, Iya. pameran itu di mana-mana. Padahal karya saya tuh banyak. Tapi kok saya nggak dapat undangan ya dari galeri. Padahal saya juga deket. Bahkan istri saya pun kerja waktu itu di galeri, salah satu galeri di Jogja. Tapi saya nggak dapat undangan. Ya wes, kita kan positif aja. Udah saya buat pustek sendiri, saya rancang sendiri. Terus saya punya rencana waktu itu mau pameran tunggal di Jogja di rumah kontrakan. Kalau di rumah pribadi beli rumah itu biasa. Rumah saya ngontrak waktu itu. Tapi yang saya undang waktu itu
Yang saya nggak peduli dia datang apa enggak. Waktu itu presidennya Mega. Iya. Saya undang presiden pakai tulisan tangan itu. Saya suratin Dinas Pariwisata, Sri Sultan, terus ada beberapa komunitas-komunitas. Makanya dan teman-teman pun saya undang berkelompok. Jadi dari pagi itu kelompok ini, terus kelompok ini dari jam sekian. Jadi dari jam 8 sampai jam 7 malam itu undangannya berbeda-beda. Jadi ketika teman-teman datang ke rumah, loh pembukaannya jam berapa? Ya jam 8 tadi pagi. Loh aku dapat jam 9, ya berarti jam 9. Nah jadi makanya judul pamerannya solusi. Karena saya waktu itu anak saya kecil, istri saya di rumah sendiri, terus ngelayanin tamu supaya bisa bikin teh, kopi segala macam. Jadi efektif itu loh. Jadi pameran itu nggak hari itu prok rame datang, nggak. Jadi bergantian. Nah tapi waktu itu ada hikmahnya. RCTI datang meliput saya ada sekitar berapa jam waktu itu. Terus sama ada kolektor yang datang juga waktu itu. Jadi ya dari situlah saya beli judul pameran itu solusi. Iya. Kalau saya sih membaca di tulisannya, Raihul Fajri itu yang menulis itu ya. Jadi nggak salah kalau bentuk-bentuk Pak Umar itu, karya Pak Umar waktu itu bentuk-bentuk yang spektakuler, yang untuk orang-orang sini kan susah membacanya, apakah maksudnya, apakah apa artistiknya, terus bagaimana menggolongkan karya-karya seperti itu. Hanya yang menjadi fenomena lagi itu tiba-tiba Pak Umar pergi ke Korea gitu kan. Nah di sana itu menjadi terbuka itu mata seniman di sini kan, bahwa karya Pak Umar di sana sangat dihargai gitu. Nah ini di proses di Korea ini juga menarik tuh di ungkapan Pak Umar ini. Gini, sebetulnya sebelum Korea ya. Sebelum Korea saya diundang ke Jepang waktu itu. Oh iya iya. Di Aichi Prefectural Art Museum. Jadi saya waktu itu bareng sama dosen isi berdua. Nah sebelum diundang ke Jepang itu sebetulnya tahun 2000 sampai 2003 itu saya booming sebetulnya. Ya. Booming saya itu. Tapi booming saya bukan dibeli. Mulai dari Kompas, Tempo, KR, Bernas, semua itu hampir setiap minggu memuat saya. Itu booming saya waktu itu. Bahkan ada beberapa media luar gitu ya yang memuat saya. Nah dari situ akhirnya ketemu orang Jepang itu dia cerita, saya sudah lama mencari Anda, ingin mengajak Anda pameran di Jepang. Tapi saya kurator itu bicara, saya waktu di Jakarta saya tanya alamat Anda sama beberapa orang di Jakarta. Orang Jakarta bilang rumah saya ada di pulau dan harus naik perahu. Akhirnya tidak ketemu rumah saya, orang Jepang. Nah setelah itu saya diundang oleh Cipi Binel. Ya. Nah Cipi Binel itulah kurator Jepang itu mendapat katalog. Di situ ada alamat saya. Baru kemudian datang surat dari Jepang mengundang saya semua tanpa kurator, tanpa intelektual seni di Jogja yang mengundang saya. Mereka datangi langsung surat ke rumah saya, disuruh bikin paspor, suruh bikin semua, saya harus berangkat, semua dibiayain gitu. Nah setelah itu tahun kemudian baru saya diundang ke Korea. Ya. Gitu. Ini kasus yang di Jepang itu pameran Pak Umar bagaimana? Saya kan nggak Ini mengikuti. jadi temanya itu ASEAN Potensial. Jadi seniman-seniman kayu se-Asia Ya. itu diundang. Jadi mereka menampilkan di museum itu karya-karya tahun abad 14, karya-karya abad 14, kayu-kayu dari Batak, dari Toraja, dari Asmat, dari semua kayu dari abad 14, 15 itu sampai 2005. Ya. Jadi seniman kayu, artis pokoknya yang sifatnya alami itu dipamerkan di sana. Makanya judulnya ASEAN Potensial. Jadi seluruh Asia itu. Ya. Memang tidak terdengar, nyaris tidak terdengar di Jogja, di Indonesia memang. Tapi respek kepada karya Pak Umar bagus ya waktu di Jepang itu ya. Oh iya, bahkan di katalog itu sendiri di ruang pertama itu karya saya dulu. Masuk ruang pertama itu karya saya dulu, setelah itu baru berurutan karya seniman-seniman dari se-Asia itu. Iya, iya. Gitu. Nah, kemudian berlanjut ke Korea ini Pak Umar ini.
Nah, Korea itu saya nggak tahu dari mana datang aplikasi. Saya kan Inggris kan nggak paham banget. Terus di sana eh, ada email. Saya hanya tulis bisa bahasa Inggris itu cuman eh, saya dibikinin blog sama anak-anak, dibikinin blog. Terus saya kirim ke emailnya dia. I don't speak English. You can see my work. Terus kirim blogku. Saya padahal di situ ada ini aplikasi pendaftaran semua. Itu saya nggak isi, cuman I don't speak English. Gitu. Saya kirim blog saya itu. Mereka kirim surat, bahkan nelpon. Iya. Wah, ketika nelpon itu wah gerenengan. Jadi bahkan ada senior kita Diki Chandra pas bareng terima telepon. Pak tolong Pak ini bahasa Inggris Pak. Dia ngomong. Terus ada lagi teman pas dia nelpon ada temannya bisa bahasa Inggris dia ngomong. Bahkan tahun 2006 itu email pun belum bisa gitu. Dibikinin sama teman email. Terus berangkat tidak bisa berbahasa Inggris tapi 3 bulan di sana. Iya. Terus teman-teman gimana kamu bisa di sana 3 bulan? Itu pertanyaan yang ini ya, Pak. Iya. Ya sederhana sebetulnya jawabannya, asalkan masih manusia itu masih bisa diajak ngomong. Iya, iya. Nah ngomong itu kan tidak harus pakai, kita kan bukan artis talk untuk bicara banyak di situ, kita kan berkarya. Iya. Ya karya bicara sebetulnya. Iya, iya. Saya membayangkan pas datang ini loh apa di Korea ini Pak Umar mau masuk ke sana. Bagaimana ini? Mungkin bisa tersesat di jalan yang benar itu Pak Umar itu. Oh iya, tersesatnya cuman di cuaca. Kita kan ngelihat kalau di televisi itu kan enak banget, kayaknya di musim salju, dingin, seneng. Terus di sini pakai lepis saja berangkat. Tapi ada teman yang sudah ngasih baju lengkap, baju memang khusus. Ada anak musik, anak tari, anak isi dia dosen juga. Dosen isi Solo. Kamu harus siapin ini, kena bahaya nanti. Nah kita dengan santainya dengan jaket aja. Begitu keluar dari bandara, di bandara masih lumayan hangat. Pas keluar, gila, kayak ditampar es itu loh. Masuk lagi ke bandara, buka tas, baru pakai baju itu. Udah tutup semua, mulai dari hidung semua tutup. Ya udah nggak ada bedanya sama orang Korea gitu, udah sama. Kedinginan udah lewat itu. Itu Pak Umar di Korea tuh langsung berkarya di studio apa bagaimana? Enggak bawa karya kan dari sini? Saya memang beda. Jadi sebenarnya berkarya di sana, beli bahan di sana, dikasih uang, terus berkarya di sana. Tapi waktu itu saya memang punya program untuk berkarya di sana, tapi saya bawa sesuatu yang tidak ada di sana, batok kelapa. Batok kelapa ya. Saya susun itu kan masuk tas, masuk bagasi, selesai. Sama tali-tali rami juga. Tali-tali, kayu-kayu mengayu kecil-kecil saya bawain. Nah, jadi saya pikirannya kalau dikasih bahan, ya bahan saya punya sendiri. Jadi nggak beli. Uangnya bisa saya tabung. Ya, gitu. Terus ini kan yang menarik itu kan Pak Umar waktu itu bercerita bahwa sangat dihargai karya-karya Pak Umar. Sampai drawing-drawing, Pak Umar dengan drawing juga kadang ada yang dikasihkan tapi Pak Umar dikasih uang. Itu Oh iya. berkarya apa? Saking menghargainya ya orang sana ya sama karya-karya itu. Oh iya, saya sering bikin drawing di situ. Jadi kalau malam kan musim salju, kita di ruangan sendiri. Terus kadang-kadang sendirian di dalam ruangan itu, kadang nyanyi, kadang ngaji, kadang drawing di ruangan itu. Oh, banyak drawing saya di sana. Jadi berkarya patung yang kecil-kecil itu banyak. Bahkan ya bukan kita minta ya. Ketika kita kasih orang, kamu suka drawing ini, you like? Oh, I like. Terus malamnya ngajak makan malam gitu. Terus kasih hadiah gitu. Jadi mereka dikasih itu sesuatu yang berharga bagi mereka, karena aku juga seneng aja bikin drawing. Terus drawing nggak harus potret, sesuatu yang dari kita aja. Iya. Gitu. Nah, ada yang akhirnya kan karya-karya Pak Umar di sini mulai dikenal dengan simbol ya. Tapi itu nanti saja ya. Tetapi yang jelas itu saya juga melihat satu fenomena itu Pak Umar itu melihat di pameran Binal di
Taman Budaya Jogja itu karya Pak Umar itu ucapan terima kasih. Nah, gitu. Terima kasih saya sudah diundang pameran Binal. Itu bagaimana ceritanya? Ya ini beda tafsiran mungkin ya. Kalau bagi saya Binel itu 2 tahunan ya. Iya. 2 tahunan yang ini bagi saya, bagi orang nggak urusan. Maksudnya Binel itu saya tangkap 2 tahunan. Iya. 2 tahunan apa yang terjadi selama 2 tahun itu dipamerin, itu yang saya tahu. Pamerin itu. Harusnya begitu. Nah, tahun 92 itu kita demo besar-besaran dulu. Iya. Namanya Binal nakal itu kan. Jadi karena apa? Karena yang diundang oleh panitia ketika itu Binal keberapa saya lupa. Yang diundang cuma dosen, orang-orang yang mapan. Bahkan Heri Dono pun nggak diundang waktu itu. Kita demo rame-rame, demo besar-besaran supaya kita juga berkarya, kita juga layak diundang untuk Binal karena 2 tahunan ini yang terjadi gitu. Ternyata nggak juga. Nah sampai Binal saya diundang itu, ada beberapa orang yang yang sudah booming, yang sudah punya naik daun atau yang punya yang kelasnya sudah bagus itu diundang. Yang proses-proses kayak kita ini jarang diundang. Nah ketika Binal itu diundang semua. Dan karya saya itu kan kecil-kecil, kayu kecil-kecil. Nah sementara di era itu karya orang besar-besar dan sudah ada pemodal-pemodal. Nah kalau saya tampilkan karya saya kecil nggak bunyi. Dan saya sebetulnya satu sisi protes tentang karya tadi, satu sisi tentang cara mengundang orang, yang diundang itu siapa aja itu. Nah, saya akhirnya tidak mau menampilkan karya saya karena itu tadi, karena proses karya tadi, saya menampilkan sesuatu yang sifatnya ungkapan keprihatinan saya dengan Binal itu. Nah, makanya saya pesan tulisan sekitar 1,5 meter itu lebarnya. Yang saya tampilkan itu tadi tulisan di banner itu, terima kasih atas undangan Binal untuk saya. Terus waktu itu saya bungkus, orang nggak boleh lihat apa isinya. Sampai Hong Jin bilang, wah Umar melukis sekarang, dikira lukisan. Umar melukis, padahal itu tertutup dengan karung. Nah terus ada panitianya nelpon saya, Umar itu karyamu apa ya? Kok nggak boleh dilihat? Ya nanti setelah pembukaan saya buka pelan-pelan isinya apa. Terus panitia marah, enggak harus dibuka, kita harus tahu. Karena kalau seandainya itu tuh Sara atau Saru, kita yang kena. Udah untuk panitia buka, nanti tutup lagi sebelum. Akhirnya ditutup. Mereka udah tahu isinya. Nah setelah pembukaan 5 menit saya performan. Saya buka dikit-dikit, kecil-kecil. Ya tulisannya itu, terima kasih atas undangan Binal untuk saya. Nah kalau mau lihat karya saya, di bawah itu ada blog saya. Nah, itu jadi terima kasih atas undangan saya. Terima kasih atas undangan saya untuk Binal ini. Di bawahnya ada blog. Lihatlah karya saya di sini, itu maksudnya. Iya. Itu. Semenjak itu kan saya tertarik nih dengan karya-karya Pak Umar ya. Kalau dalam pandangan saya ada sih sudut pandang yang bisa dipakai untuk menafsir karya Pak Umar itu. Yang pertama itu sudut pandang dari namanya ilmu hermeneutik ya, ilmu tafsir. Mungkin untuk kitab suci juga sama tuh itu, ilmu tafsir. Ya. Ngopi loh nih. Ayo minum kita bareng, minum dulu lah. Ngomong gampang. Udut lah. Nah, kemudian waktu itu Pak Umar bilang mau pameran di Bentara itu kan. Bentara Budaya. Nah, saya pernah datang malam-malam ke Pak Umar karena dapat berita dari si Sep gitu kan. Habis Setiawan itu tuh Ali Umar pameran di Bentara. Tunggal. Ini nih, saya itu harus nih terlibat. Saya tuh penasaran waktu itu, ingin sekali memasukkan pemikiran-pemikiran saya, sudut pandang saya ke karya Pak Umar. Karena selama ini ya sampai sekarang saya belum pernah menemukan tulisan kuratorial yang memuat sudut pandang keilmuan untuk tinjauan karya. Saya belum pernah melihat satupun Pak Umar. Nah, karya Pak Umar itu layak untuk ditinjau dari, misalnya kalau Pak Umar pernah sakit, dari psikoanalisis ya.
Kalau Pak Umar menafsir tentang apa, tentang kerinduan atau tentang keharuan terhadap alam, itu fenomenologi. Kemudian kalau menafsir tentang teks-teks yang keseharian itu, yang seperti karya Pak Umar sekarang ini, itu dari hermeneutik gitu. Nah itu saya ingin memasukkan itu, Pak Umar. Nah itu yang di Bentara, coba itu bagaimana itu ungkapan konsepnya, karena karyanya mulai dari pijakannya dari sana nih, karya Pak Umar. Ya sebetulnya karya saya tuh nggak bisa dibaca satu sebetulnya. Jadi sebetulnya karya saya tuh dari keseluruhan itu problem yang ada di Indonesia ini sebenarnya, bahkan di dunia ini mungkin. Iya. Karena itu persoalan kegelisahanku melihat di luar fisikku, pengetahuanku. Karena gini, jujur aja ya, mungkin orang banyak nggak tahu ya. Orang tua saya tuh pejuang. Iya, terus. Orang tua saya itu pejuang. Bahkan dia waktu dalam sejarahnya di kampung saya sudah terkenal itu, dia dieksekusi oleh Belanda 3 orang. Cuman ketika pas di dor dia lompat, jadi di sungai. Nah satu mati, 2 mati, ketiga dia lompat pura-pura mati selama 2 minggu. Terus dia ditangkap lagi. Jadi sebelum meninggal bapak saya banyak cerita tentang perjuangan. Dan waktu saya mengurus pensiunnya, dia bilang, saya tidak mau uang pensiun ini. Kamu makan aja uang pensiun ini untuk sekolahmu. Saya berjuang bukan untuk pensiun, bukan untuk timbal balik. Nah, kamu juga harus berjuang dengan profesimu. Waktu itu memang belum profesi seni. Dalam hidupmu kamu harus berjuang. Maka maksudku dari 7 keluargaku semuanya pedagang, yang berjuang itu aku. Nah, ketika aku masuk ISI, aku demo di mana-mana, demonstrasi. Iya, saya lihat tuh aktivitas Pak Umar itu aja udah terbelakang itu. Nah, udah belakangan aktivitas Pak Umar itu. jadi saya ada di memang saya tidak menjadi orator waktu itu. Iya. Tapi ada di mana-mana, sampai ada gelar Umar panitia segala zaman lah waktu itu. Jadi kegelisahan itu tidak mungkin dong saya angkat senjata sekarang. Ya. Nah, lewat karya. Gitu. Jadi karya saya tidak bisa dibaca satu. Setiap karya itu punya filosofi yang beda-beda tentang manusia, tentang ada salah satu tulisan saya nggak tahu. Dia melihat karya saya di dunia maya, terus dia tulis 2 halaman. Ada saya simpan. Karya yang holistik judulnya. Nah, itu holistik. Itu ada tulisan itu. Tapi sampai sekarang saya nggak ketemu orangnya siapa. Itu ada tulisan toko kopi di rumah. Jadi alhamdulillah untuk dokumentasi tentang saya, tentang demonstrasi selama tahun 90 sekian sampai sekian itu saya ada di rumah. Dulu kan nggak ada WA, kalau demo itu nggak ada WhatsApp. Sebaran undangan-undangan demo di mana-mana itu saya simpen masih di rumah. Mungkin dengan podcast ini nanti ketemu siapa yang nulis. Ya, ada. Tapi saya coba dilihat di Google nama-nama itu nggak ketemu. Jadi nggak tahu siapa. Jadi karya yang holistik. Jadi karya itu memang seperti roda, ada kaki panjang gitu. Terus di atasnya ada simbol Pancasila. Di atasnya lagi ada simbol pisau, kekerasan. Di atasnya lagi ada simbol agama, ada simbol tadi tentang itu. Ya. Ada 3 tanda ya. Ada yang namanya ikon gitu. Terus ada yang namanya indeks. Indeks itu yang mirip-mirip lah. Seperti apa, toilet wanita, toilet pria itu indeks. Terus ada yang namanya simbol. Nah, simbol inilah yang sangat berkenaan dengan karya Pak Umar itu. Ya. Nah, kemudian kan dari karya-karya simbol itu, dari karya-karya simbol itu kan itu bisa diurutkan dari karya pertama sampai mungkin karya yang sekarang. Dan saya pernah melihat dokumentasi Pak Umar itu lengkap gitu ya. Lengkap. Jadi ada drawingnya juga disimpan lengkap, foto-foto disimpan lengkap. Mudah-mudahan masih lengkap lah sampai sekarang. Nah, untuk yang paling baru kemarin waktu dengan tahun Cim itu kan Pak Umar bikin semacam tugu itu. Coba dikronologiskan. Tugu. Yang di Balai Banjar itu loh, yang
ikut di Balai Banjar apa di mana kemarin tuh Pak Umar? Yang di Sangkring. Ah, itu kan kayu-kayu berdiri, rumah-rumah apalah itu namanya itu. Hmm. Nah, Oh itu saya ngelihat ini apa judulnya kan rumah reklamasi. reklamasi. Nah, jadi rumah kecenderungan manusia modern itu kan bikin rumah tingkat tinggi, hotel-hotel besar-besar, tinggi dan saya melihat kenapa sih harus tuntutan zaman ya. Tapi tuntutan zaman ini salah satunya merusak alam sebetulnya. Nah, satu bangunan itu sekian ribu ratus kamar terus membutuhkan air Iya. disedot dari bumi dan lingkungan kan nggak dapat air. Iya. Nah itu sebetulnya konsep karya itu. Jadi rumah tingkat gitu. Iya, iya. Gitu. Ini apa? Ini Pak Umar kan dalam perjalanan kan ada beberapa beberapa kalau dibilang kasus ya kasus ya. Tapi kalau dibilang rintangan ya rintangan. Ini kan suka terintangi oleh sistem kuratorial ini ya Pak Umar ya. Mungkin ada seperti tadi nggak dapat undangan, nggak dapat apa. Ini Pak Umar melihat sistem kuratorial ini bagaimana di pandangan Pak Umar itu? Mungkin bisa ngasih saran atau bagaimana lah sama kurator-kurator itu? Apa ya? Jadi kalau ini kadang-kadang sensitif juga ya ngomong itu, karena kuratorial itu ini kan ada 3 titik ya, pengusaha, pemilik galeri, Iya, iya. terus seniman sama kurator. Iya. Jadi ya menurut saya idealnya ya memang dunia itu nggak kadang-kadang juga nggak ideal manusianya. Jadi antara pengusaha dengan kurator, antara pengusaha dengan seniman, antara seniman dengan kurator itu nyambung harusnya. Maksudnya ketika ada acara event atau pameran itu ya kurator mempelajari ya kamu pertanyaan kamu banyak tadi sebetulnya. Jadi ketika dia banyak ilmunya kurator itu tentang si A, nah dia menulisnya akan lengkap. Oh iya, iya. Tapi yang terjadi itu enggak seperti itu. Jadi ketika pengusaha atau pemilik galeri menghubungi kurator, kita mau pameran ini nih. Nah, terus pamerannya dihubungi, suruh buat karya saja, enggak tahu karyanya seperti apa. Terus nanti ditulis. Iya. Itu yang terjadi. Jadi kalau lebih baiknya ya langkah indahnya kalau seandainya kontak terus, jadi dia tanya terus, dia lihat kehidupan senimannya, pola pikirnya, teknis berkaryanya, apakah dia cuma melihat dari Google karyanya, apakah dia cuma epigon karyanya, atau apakah dia cuma hanya keturunan jadi senimannya, kan banyak hal gitu loh. Ya karena goreng-gorengan itu juga. Iya. Ya hal-hal gitu-gitu sih sah-sah aja, mau gorengan juga boleh, mau ini juga boleh, tapi kan kita mau yang lebih ideal, yang lebih baik gitu. Itu sebetulnya. Nah, ini kan ini cita-cita saya ya Pak Umar. Karena saya sudah lama mengenal Pak Umar ya. Mengenal Pak Umar itu di samping karyanya juga yang menurut saya fenomenal ya, dari pengalaman Pak Umar, dari rasa Pak Umar dan sebagainya lah. Ini ada enggak maksud Pak Umar untuk tunggal lagi gitu, supaya saya bisa membantu loh Pak Umar. Saya ingin mencurahkan perasaan saya untuk melihat sudut pandang karya Pak Umar. Ya pasti setiap seniman pasti ada keinginan untuk tunggal lagi. Sebenarnya pematung itu kan jarang pameran tunggal kan. Iya. Kalau saya sering pameran tunggal. Di rumah, di Bentara, di rumah kontrakan, open studio lah namanya, pameran tunggal terakhir diisi di Pajar Sidik, itu drawing semua saya tampilkan. Jadi di Pajar Sidik itu saya nampilin drawing dan patung. Nah drawingnya hampir 1000 drawing. Iya. Saya lihat kok itu. Nah itu jadi ternyata drawing itu juga terapis gitu loh, menyenangkan gitu loh. Jadi kalau daripada nah makanya dulu saya belum punya HP yang beginian, jadi saya
Tiap hari drawing, sejak punya HP ini terganggu sebenarnya. Jadi Ya, gitu. ya ini yang terakhir ya Pak Umar. Oke. Saya berharap kalau ada event tunggal Pak Umar ya, malah kalau saya berharap ada retrospeksi ya Pak Umar itu tolong kasih tahu saya untuk saya bisa nyumbang tulisan ke Pak Umar, karena penasaran sekali itu, ingin memaparkan perjalanan Pak Umar sampai yang apa yang terserap melalui karya-karya Pak Umar. Ya. Oke. Mudah-mudahan Ya, terjadi, amin. Pak Umar. Ya, dicukupkan sekian saja podcast kami hari ini, dan karena sangat masih banyak pertanyaan yang ingin diungkapkan ke Pak Umar, mungkin akan ada podcast berikutnya dengan Pak Ali Umar ini, karena secara perjalanan saya belum sampai ke seperempatnya nih mengetahui apa aktivitas Pak Umar itu. Seperti dulu yang di Seni Sono juga belum, yang di mana itu ya Banyak. sekali gitu kan. Ya, terima kasih atas kedatangannya Pak Umar. Oke, sip. Ya, kita ngopi bareng dan merokok bareng di sini. Oke. Dan doanya dari seorang bapak ke anak ini supaya podcast ini bisa berjalan lancar karena untuk kepentingan bersama ya Pak Umar ya. Ya, sip. Dari kami Ali Umar dan AA Nurjaman mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Selamat sore.